Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan taufik, hidayah, inayah, maunah dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada saat yang penuh dengan kemuliaan di tempat yang suci ini kita hadir dalam rangkaian silaturahim sekaligus taklim dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran agama Islam. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, dakwah yang mengajak kepada kebersihan hati termasuk prinsip di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan keberhasilan individu dan jamaah sangat ditentukan oleh kebersihan hati. Seseorang tidak dapat membersihkan hatinya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu Sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, pasti tidak seorang pun di antara kamu yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, beningnya hati tidak semata-mata karena usaha manusia, tetapi juga karena rahmat dan keutamaan
yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita diberikan kejernihan hati untuk menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Sungguh beruntung siapapun yang mampu menata, menyusun hatinya menjadi bening, hatinya menjadi jernih, hatinya menjadi bersih dan selamat. Sungguh berbahagia dan mengesankan bagi siapapun sekiranya memiliki hati yang tertata, terpelihara, dan terawat dengan baik. Karena selain senantiasa merasakan kelapangan, ketenangan, ketentraman, kesejukan, dan indahnya hidup di dunia ini, pancaran kebeningan hati pun akan tersemburat pula di dalam indahnya setiap aktivitas, setiap amal, setiap pekerjaan yang dilakukan. Betapa tidak, orang yang hatinya tertata dengan baik, wajahnya jauh akan lebih jernih, bagaikan embun yang menggelayut di ujung dedaunan di pagi hari yang cerah, lalu terpancari sejuknya sinar matahari pagi, jernih, bersinar, sejuk, dan menyegarkan. Tidak berlebihan kalau kita katakan, jika setiap orang yang merasa nikmat menatap pemilik wajah yang cerah, yang cerah, ceria, penuh senyuman yang tulus seperti itu. Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, silakan kita mencoba membandingkan dengan orang yang berperilaku sebaliknya, berhati busuk, semrawut, kusut masai, wajahnya bermuram durja, kusam, dan senantiasa tampak resah dan gelisah. Kata-katanya bengis, omongannya kasar dan keruh. Hatinya senantiasa dikotori buruk sangka, dendam kesumat, licik, tidak mau bermusyawarah, tidak mau berkompromi, mudah tersinggung, tidak senang melihat orang lain berbahagia, bahkan kikir. Dan penyakit hati ini terus-menerus menumpuk sehingga sulit untuk dihilangkan. Hadirin, tidak berlebihan apabila perilakunya pun menjadi hina dan nista. Jauh dari perilaku terhormat. Lebih dari itu, badannya pun menjadi mudah terserang penyakit. Padahal penyakit adalah buah dari kebusukan hati. Penyakit adalah ketegangan jiwa dan letihnya pikiran yang diterpa oleh aneka masalah kehidupan. Selain itu, akal pikiran orang yang kotor ini pun menjadi sempit dan bahkan lebih banyak berpikir tentang kezoliman, tentang aniaya, tentang hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang busuk hatinya sama sekali tidak ada waktu untuk bertambah ilmu yang bermanfaat. Segenap waktunya habis hanya digunakan untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada orang lain, untuk memperlihatkan sikap tidak bagusnya kepada tetangganya, sehingga tidak mengherankan apabila hubungan dengan Allah pun menjadi hancur berantakan. Ibadah tidak lagi menjadi nikmat, dan bahkan ibadahnya menjadi rusak dan kering. Dan yang lebih rugi lagi, lebih celaka lagi adalah dia menjadi jauh dari rahmat yang datang menghampirinya. Nauzubillah min zalik.
Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, bening dan bersihnya hati sangat penting bagi kebahagiaan pada setiap pribadi dan kelompok masyarakat. Bening dan bersihnya hati merupakan keperluan mendesak pada umat saat ini. Semua ini tentu didasarkan kepada beberapa hal. Yang pertama, menata hati, membeningkan hati termasuk tugas yang utama bagi setiap rasul. Bahkan bersihnya hati adalah prioritas utama, sesuatu yang diutamakan sebelum pengajaran tentang kitab dan sunnah. Karena dengan tazkiratun nafsi kita akan siap menerima ilmu serta mengamalkan ilmu tersebut. Sebab bagaimana mungkin kita akan menerima hadiah? Bagaimana mungkin kita menerima hidayah jika hati kotor dan jauh dari sifat-sifat yang terpuji? Bencananya hati seperti sikap sombong, ujub, dan yang lainnya, semuanya itu akan menghalangi seseorang dari hidayah, menghindari seseorang dari petunjuk, sehingga sulit menerima petunjuk dan bahkan memerangi orang-orang yang mencari kebenaran. Hadirin pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalim mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Hadirin pendengar sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah ketenangan dan kebahagiaan seseorang sangat dipengaruhi oleh bersihnya hati. Bahkan berbagai ujian hidup terasa nikmat jika telah mendapatkan kebeningan dan kebersihan hati. Lihatlah bagaimana hal ini dirasakan oleh Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, aku mendengar Syekhul Islam, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata, sesungguhnya di dunia ini ada sorga. Barang siapa yang belum memasukinya, maka dia tidak akan bisa masuk sorga di akhirat. Bahkan beliau berkata ketika beliau di penjara, apa yang dapat diperbuat musuh kepadaku? Sesungguhnya sorga dan kebunku ada di dadaku. Dimanapun aku berhenti, ia selalu bersamaku dan tidak akan berpisah dariku. Sesungguhnya penjaraku adalah menyepi aku dengan Allah, dan terbunuhku adalah kesyahidan. Diusirnya aku dari kampung halaman adalah pelesir. Beliau juga berkata,
Orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari Tuhannya. Sedangkan tawanan adalah orang yang tertawan oleh hawa nafsunya. Hadirin, tidaklah ada yang dapat merasakan nikmatnya hidup pada masanya melebihi kenikmatan yang dirasakan oleh beliau. Meskipun beliau mengalami sempitnya hidup, berpisah dari kesenangan-kesenangan, yaitu pada saat beliau dipenjara dan diancam, tetapi beliau tetap saja masih mendapatkan puncak kenikmatan hidup. Beliau juga mendapatkan kelapangan dada dan kekuatan hati yang terpancar dari wajah beliau. Berkata Ibnu Qayyim melanjutkan, jika kami dalam kondisi sempit dan ketakutan, serta membayangkan hal-hal yang tidak-tidak, sementara bumi terasa sempit, maka kami mengunjunginya untuk mendengar perkataannya, hingga hilanglah kecemasan tersebut. Hati pun menjadi lapang, hati pun menjadi tenang, dan kekuatan kembali muncul. Maha suci Allah yang telah mempersaksikan hambanya sorga di dunia sebelum dia menyaksikan sorga nanti di yaumil kiamat, serta dibukakan bagi mereka keinginan untuk beramal sehingga mendatangkan kekuatan ruh yang kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, seorang ahli hikmah pernah berkata, seandainya raja dan anak raja mengetahui apa yang kami rasakan dari berbagai ketenangan hati, pasti mereka akan merebutnya dari kami dengan pedang. Mencintai Allah, mengenal Allah, selalu mengingat Allah, dan merasa tenang dengan Allah. Di samping itu juga mentauhidkan Allah dalam rasa cinta, takut, dan rasa harap, serta tawakal, sehingga hanya kepada Allah dipasrahkan seluruh urusan. Itulah sorga dunia serta kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, itulah penyejuk mata bagi orang-orang yang mengetahui. Tidak mungkin seseorang mendapatkan penyejuk mata kecuali dia mendapat penyejuk mata dari Allah. Barang siapa yang penyejuk matanya hanya Allah, menjadi sejuklah setiap apa yang dipandangnya. Akan tetapi barang siapa yang penyejuk matanya selain Allah Ta'ala, maka tidaklah dia mendapatkan penyejuk mata di dunia ini, dan dia termasuk di antara orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak akan diterima di akhirat kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari
di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih. Hadirin dan pendengar yang saya hormati, hati yang selamat, hati yang bersih adalah hati yang jauh dari kotoran-kotoran maksiat dan kesyirikan. Maka prioritas yang didahulukan adalah pembenahan hati, perbaikan hati dari perbuatan dosa. Sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu dan bekal menghadap pencipta, untuk mendapat ilmu dan bekal tatkala dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, meraih hati yang jernih adalah kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat-sangat penting. Orang yang beriman harus meraih dengan cara mentauhidkan Allah serta mengamalkan, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Kita berusaha untuk mensucikan hati. Kita berusaha untuk mensucikan jiwa. Kita harus memohon pertolongan kepada Allah karena amal soleh, perbuatan baik, serta usaha yang dilakukan seseorang apabila tidak ada rahmat dan kasih sayang Allah, mustahil, tidak mungkin dapat terlaksana. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Sucikan jiwaku karena Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Engkaulah wali dan penolongnya. Hadirin pendengar sekalian yang saya hormati, di dunia ini hanya ada dua jalan. Yang pertama jalan menuju sorga, yang kedua adalah jalan menuju neraka. Jalan menuju sorga adalah dengan cara kita mengusahakan mensucikan hati dari berbagai kotoran, yaitu dosa. Sebaliknya, jalan menuju neraka yaitu apabila kita syirik dan selalu berbuat maksiat. Jika kita serius menghendaki sorga, jika kita ingin sungguh-sungguh mendapatkan sorga, maka usahakanlah jalan-jalannya. Dan jangan lupa kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah pasti akan membantu orang yang berusaha untuk menuju surganya. Sebab hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan bahkan neraka. Itu adalah untuk manusia dan bahkan jin yang hatinya kotor, yang perbuatannya selalu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita harus meyakini bahwa kalau kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya kita harus mengikuti aturan
Allah menciptakan kita sebagai manusia. Seperti halnya barangkali apabila suatu pabrik menciptakan sesuatu, mobil katakanlah, atau alat-alat yang lain, maka aturan yang harus dipakai agar supaya ciptaan dari pabrik itu menjadi baik, kalau dia mengikuti aturan yang telah ditetapkan, yang telah dijadikan petunjuk oleh si pabrik itu. Begitu juga sebenarnya manusia. Kalau manusia itu ingin baik, maka aturan yang dipakai harus aturan yang menciptakan manusia itu. Begitu aturan yang dipakai itu adalah aturan yang bukan dibuat oleh yang menciptakan manusia, maka tidak mustahil manusia itu akan rusak. Mengapa? Karena manusia lupa kepada Allah, lupa kepada Tuhannya. Lalu yang diikuti ini adalah hawa nafsunya. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ibarat wadah ataupun mesin bagi kendaraan. Kendaraan tanpa mesin menjadi rongsokan yang tidak berguna. Jika hati bagus, hatinya bersih dari noda dan dosa, maka dia akan mudah menerima kebenaran. Kebenaran meskipun jauh tetap akan dicari. Halangan melaksanakan kebenaran tidak akan menyurutkan langkahnya. Namun sebaliknya, pemilik hati yang kotor, orang yang di dalam hatinya penuh dengan kekotoran, kebenaran di depan matanya tidak akan tampak. Jika dia melihatnya, maka pasti banyak alasan untuk menolaknya. Kesempatan yang banyak untuk melaksanakan kebenaran tidak akan dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itulah hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu sebenarnya bisa dirasakan oleh masing-masing kita. Sebab kata hati yang bersih itu tidak pernah bohong. Katakanlah, kalau ada orang yang mencuri atau barangkali korupsi, kalau ditanya hatinya, pasti hatinya akan mengakuinya. Tetapi hatinya tidak mau menjawab. Yang menjawab itu selalu mulutnya. Begitu mulutnya yang menjawab, maka kebohongan demi kebohongan yang keluar untuk mempertahankan tubuhnya yang busuk, tubuhnya yang jahat, tubuhnya yang rusak. Oleh sebab itu, untuk membersihkan hati yang paling efektif adalah dengan melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan, dalil aksioma, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat apabila dikerjakan, maka orang itu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa itu bisa terjadi? Karena di dalam sholat dia sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam sholat dia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang benar, petunjuk yang mendatangkan nikmat. Dengan pernyataan
yang dia ambil dari dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Dalam rangkaian usaha kita membersihkan hati, membersihkan jiwa, agar di dunia kita merasakan surganya dunia, dan di akhirat pasti kita akan merasakan nikmatnya berada di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.